Oke, berikutnya, lumut akan lebih cepat tumbuh ketika ikan peliharaan kita sedang dalam program puspakan. Jadi asumsinya, semakin sering ataupun semakin banyak kita memberi pakan kepada ikan peliharaan kita, ikan tersebut. Oke, berikutnya, untuk menekan pertumbuhan lumut di kolam kita, bisa menaruh ataupun bisa menggunakan Halo Sobat Koi, apa kabar Koi Lover? Kali ini saya bakal berbagi tips bagaimana caranya mengatasi kolam ikan yang ditumbuhi dengan lumut yang tebal dan panjang. Garis bawahi hal tersebut, lumut yang tebal dan panjang. Namun sebelum itu saya sarankan tonton terus video ini dari awal sampai beres supaya tidak ada informasi yang keliru. Pada intinya, tembokan kolam kita cepat ataupun lambat bakal ditumbuhi oleh lumut, terutama untuk kolam yang posisinya outdoor. Kolam yang posisinya outdoor akan lebih cepat ditumbuhi oleh lumut. Memang, lumut cukup bagus juga sebagai makanan alami ikan koi. Akan tetapi kalau lumutnya cukup tebal ataupun cukup panjang, view dalaman kolam menjadi kurang indah untuk dilihat ataupun untuk dipandang. Nah, sebelum saya menjelaskan ataupun memberikan tips bagaimana caranya mengatasi kolam kita supaya tidak ditumbuhi dengan lumut, saya bakal menjelaskan terlebih dahulu penyebab tumbuhnya lumut di kolam kita. Yang pertama, tumbuhnya lumut di kolam kita karena memang cahaya matahari yang masuk ke kolam kita. Apalagi kalau kolam kita posisinya outdoor, yang mana sepanjang siang, cahaya matahari masuk full ke dalam kolam kita. Nah, hal tersebut bakal mempercepat tumbuhnya lumut di tembokan kolam kita. Namun perlu diingat, meskipun kolam kita posisinya indoor, nah lambat laun tembokan kolam tersebut bakal ditumbuhi dengan lumut karena memang ada beberapa faktor yang mempengaruhinya atau yang bisa mempercepat pertumbuhan lumut meskipun kolam kita posisinya indoor. Lalu berikutnya, tumbuhnya lumut di kolam kita karena memang cahaya lampu. Apalagi kalau cahaya lampunya cukup terang dan durasi penerangannya cukup lama. Nah, cahaya lampu tersebut bisa mempengaruhi ataupun ya bisa berdampak kepada pertumbuhan lumut. Dan berjalannya waktu, meskipun kolam kita posisinya indoor, lambat laun kolam tersebut bakal ditumbuhi dengan lumut. Jadi, meskipun kolam kita indoor, kalau memang di sekitaran menggunakan lampu ataupun cahaya lampu masuk ke dalam kolam kita, apalagi kalau cahaya lampunya cukup terang dan durasi penerangannya cukup lama, nah cahaya lampu tersebut bisa mempengaruhi pertumbuhan lumut. Saya ambil contoh kecil akuarium yang posisinya di indoor ataupun di dalam ruangan dengan menggunakan lampu akuarium, ya lampu LED ataupun lampu akuarium yang lainnya. Nah, akuarium tersebut lambat laun bakal ditumbuhi dengan lumut juga karena memang dampak dari cahaya lampu tersebut. Oke, berikutnya, lumut akan lebih cepat tumbuh ketika ikan peliharaan kita sedang dalam program puspakan. Jadi asumsinya, semakin sering ataupun semakin banyak kita memberi pakan kepada ikan peliharaan kita, ikan tersebut bakal semakin banyak pula mengeluarkan kotoran. Dan dari kotoran tersebut bakal menghasilkan zat amoniak, yang mana zat amoniak bisa sebagai makanan utama ataupun sebagai pupuk bagi tumbuhan yang berada di kolam. Nah, contohnya lumut yang berada di kolam ataupun nah ini yang di belakang saya sirih gading ini. Pertumbuhannya semakin cepat ketika saya melakukan program puspakan kepada ikan karena memang semakin banyak ataupun semakin sering saya memberikan pakan kepada ikan, ikan tersebut bakal semakin banyak pula mengeluarkan kotoran. Dan dari kotoran tersebut menghasilkan zat amoniak, yang mana zat amoniak bisa sebagai makanan utama ataupun bisa sebagai pupuk bagi tumbuhan yang berada di kolam. Jadi kesimpulannya, semakin banyak zat amoniak yang berada di air kolam, semakin cepat pula pertumbuhan tanaman yang berada di kolam kita. Nah, mungkin itu sekilas penyebab tumbuhnya lumut di kolam kita.
Oke, langsung saja bagaimana sih caranya mengatasi kolam kita supaya tidak ditumbuhi dengan lumut yang tebal dan panjang. Yang pertama, bisa menggunakan lampu UV. Gunakan lampu UV di chamber terakhir dan jangan digabungkan dengan media filter. Karena memang cahaya lampu UV bisa membunuh bakteri baik yang berada di media filter. Gunakan lampu UV, sesuaikan kapasitasnya dengan kapasitas air kolam kita. Perhitungannya, per 4 watt daya lampu UV untuk 1 ton air kolam kita. Dengan menggunakan lampu UV, cahaya lampu UV tersebut bisa membasmi ataupun menekan pertumbuhan alga. Yang mana alga ini sejenis organisme autotrof yang bisa tumbuh kembang menjadi lumut. Nah, dengan cahaya lampu UV, selain bisa membasmi bakteri yang berbahaya dan bakteri baik yang berada di media filter, cahaya lampu UV ini bisa membasmi ataupun menekan pertumbuhan alga. Oke, berikutnya untuk menekan pertumbuhan lumut di kolam kita, bisa menaruh ataupun bisa menggunakan ikan sapu-sapu ataupun ikan pemakan lumut yang lainnya. Sudah jelas, ikan pemakan lumut makanan utamanya adalah lumut. Memang untuk ikan koi kita ada kemungkinan memakan lumut yang tumbuh di kolam kita. Akan tetapi ketika ikan koi dikasih pakan ataupun dikasih pelet, apalagi koi ketika dalam posisi perut kekenyangan, koi tidak akan makan lumut, dan meskipun makan lumut juga cuman sebagian kecil, yang akhirnya lumut akan tetap tumbuh subur dan tumbuh panjang. Makanya penting juga untuk menaruh ikan sapu-sapu ataupun ikan pemakan lumut yang lainnya supaya lumut yang berada di kolam kita menjadi habis karena memang dimakan oleh ikan pemakan lumut ataupun ikan sapu-sapu. Lanjut untuk berikutnya, untuk menekan pertumbuhan lumut di kolam kita bisa menerapkan pola memuasakan ikan koi kita. Jadi dalam 1 minggu puasakan ikan koi 1 sampai dengan 2 hari. Jadi asumsinya ketika ikan koi dalam posisi kelaparan, ikan tersebut bakal memakan makanan yang berada di sekitaran kolam. Mungkin salah satunya adalah lumut yang tumbuh di tembokan kolam kita. Dengan kondisi ikan yang kelaparan, ikan bakal lebih banyak memakan lumut yang tumbuh di tembokan kita, yang akhirnya lumut akan cepat habis dimakan oleh ikan-ikan yang berada di kolam kita. Jadi dengan pola memuasakan ikan, selain bagus untuk pencernaan ikan, bisa juga sebagai treatment untuk membasmi ataupun menghilangkan lumut yang tumbuh di kolam kita. Oke, berikutnya membasmi lumut dengan cara bom PK ke dalam kolam. Cara ini cukup ekstrim. Cara ini tidak saya sarankan untuk Anda lakukan karena memang selain lumut yang akan mati, bakteri baik yang berada di media filter akan ikut mati juga oleh bom PK ini karena bom PK ini cukup keras. Makanya selain lumut yang akan mati, bakteri baik juga akan ikut mati. Makanya untuk cara ini tidak saya sarankan Anda lakukan. Akan tetapi cara ini boleh Anda lakukan ketika sekaligus melakukan pengobatan kepada ikan-ikan koi Anda ketika ikan-ikan koi Anda banyak yang sakit. Nah, cara ini bisa sekaligus Anda lakukan selain untuk pengobatan ikan, sekaligus juga untuk membasmi lumut-lumut yang tumbuh di kolam Anda. Oke, berikutnya saya spill sedikit tentang kolam ini. Kolam ini adalah semi outdoor. Saya bilang semi outdoor karena memang atas dari kolam ini menggunakan atap, jadi cahaya matahari tidak bisa masuk dari atas kolam ini. Akan tetapi cahaya matahari bisa masuk dari samping karena memang di sampingnya tidak ada tembokan. Akan tetapi masuknya cahaya matahari ke kolam ini sekitar jam 11 sampai dengan sore hari. Jadi kolam ini saya bilang semi outdoor karena memang cahaya matahari masuknya tidak full sepanjang siang hari. Dan di sini kolam ini menggunakan lampu UV. Di chamber terakhir menggunakan lampu UV, dan di kolam utamanya di sini ada 1 ekor ikan sapu-sapu yang sengaja saya taruh untuk menekan pertumbuhan lumut di kolam ini. Terus berikutnya, ikan-ikan di sini saya terapkan pola dipuasakan. Jadi dalam 1 minggu ikan-ikan di sini saya puasakan 1 hari.
Oke Sobat Koi, mungkin ini informasi yang bisa saya bagikan. Semoga informasi ini bisa membantu para hobis koi, terutama para pemula yang sedang mencari informasi bagaimana caranya mengatasi lumut yang supaya tidak tumbuh subur ataupun tumbuh tebal di kolam Anda. Untuk semuanya, terima kasih dan salam koi lover!